Assalamualaikum, Bu Puji. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Kis. Pagi juga. Wah, kelihatannya wajahnya kan nggak seperti biasanya nih. Ada apa ya? Boleh dong bagi-bagi? Iya sih, sebenarnya banyak yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini ya. Kita mengevaluasi kegiatan kita lah ya, sekolah penggerak angkatan 1 yang mana memang ini adalah tahun ketiga. Saya sedang merefleksi kembali, mengingat kembali bagaimana kita dulu bersusah payah ketika menghadapi program sekolah penggerak di tahun pertama gitu. Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan P5. Nah, ini yang menggelitik ini ya. Saya pengen paham ini dari Bu Puji nih, bagaimana kondisi pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasilanya ini. Iya. Boleh cerita? Iya, boleh. Jadi di tahun pertama, jadi kita mengimplementasikan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu penuh kebingungan, galau, tidak ada pijakan gitu ya. Kita mulai kemana ya? Mau berkiblat kemana? Bagaimana cara kita mengimplementasikan supaya anak-anak bisa senang gitu? Boleh cerita? Iya, boleh. Jadi di tahun pertama, jadi kita mengimplementasikan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu penuh kebingungan, galau, tidak ada pijakan gitu ya. Kita mulai kemana ya? Mau berkiblat kemana? Bagaimana cara kita mengimplementasikan supaya anak-anak bisa senang gitu? Betul galau, akhirnya kami berembuk sama guru-guru bagaimana kita bisa mengimplementasikan P5 semampunya, juga membuat anak senang dan tujuan akhirnya tercapai. Jadi tahun pertama itu kami melaksanakan atau mengimplementasikan sangat sederhana itulah situasi awal ketika SD belajar 1 itu sama 2 SD jalan-jalan ya. Pastilah banyak hambatan, banyak tantangan yang dihadapi. Boleh dong juga berbagi. Ya, kayaknya sedih banget kalau ini tantangan dan hambatan pelaksanaan P5 di tahun pertama gitu ya. Untungnya gitu, kita menemukan satu formula ya. Tantangan itu saya cerita dulu di tantangannya. Ditambah kita harus membuka mindset guru kita. Sekarang ada kegiatan P5 juga. Apa sih maksudnya P5? Belum lagi kita harus membelajarkan ke wali murid karena kita menyediakan waktu khusus untuk pelaksanaan P5 yang notabene kadang-kadang mereka menganggap itu adalah waktu untuk bermain-main. Sebetulnya tidak, kan kita punya tujuan yang begitu ya, kadang-kadangnya seperti itu. Nah, tapi ada kompel bukan tantangan-tantangan itu, sehingga tantangan-tantangan itu Bugis ya bukan cuma tantangan-tantangan, kita berpikir bagaimana supaya tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan tersebut bisa kita hadapi. Nah, ini masalah juga nih menghadapi tantangan gitu ya. Nah, untuk menghadapi tantangan itu untuk supaya tantangan itu jadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di sekolah Bu Puji untuk tadi merealisasikan supaya tantangan itu bisa teratasi gitu, dan akhirnya kegiatan bisa terlaksana sesuai harapan. Kita terus merencanakan aksi yang harus kita laksanakan ya Bugis ya. Salah satu di antaranya awal pertama kali kita adalah membuka mindset guru kita dulu supaya paham tentang P5. Setelah guru-guru kita sosialisasi juga ke komite, kemudian ke murid, juga kita juga semua wali murid. Jadi kegiatan P5 walaupun dilaksanakan secara sederhana Bugis, tetapi sebenarnya kita sudah paham untuk melaksanakan P5. Ketika semua yang sudah terbuka mindset yang benar, P5 melaksanakan kegiatan P5 dengan disesuaikan dengan sekolah. Kalau pertama kita ambil Bugis, Jadi yang kita ya sebelum bisa milih tema sesuai dengan kondisi sekolah. Kebetulan di sekolah Bu Puji itu milih kebiasaan. Cuma apa saja yang kegiatannya di sekolah. Yang menarik Bugis, kegiatan kebiasaan di awal tahun permainan kita PSP itu saya hanya melaksanakan kegiatan market day setiap hari Sabtu. Tujuan ya bukan hanya jual beli gitu ya, tapi kita menanamkan karakter pada siswa bagaimana budaya antre gitu, bagaimana secara bertransaksi yang baik dengan bahasa yang santun. Jadi sangat sederhana. Kemudian di tahun kedua, tahun kedua kami kembali
dilanjutkan karena perusahaan setelah dievaluasikan kurang puas. Nah, masih menarik nih dilanjutkan dilanjutkan dulu nih kayaknya kewirausahaan karena kemarin kita sangat-sangat sederhana tujuannya. Nah, di tahun kedua kita ulang, tapi fokusnya berbeda. Di tahun kedua, bagaimana kita punya jiwa entrepreneur atau kewirausahaan dengan bukan yang menghasilkan produknya yang kita pikirkan, tetapi dari proses kegiatannya. Ketika anak-anak ini karena memang kita makanan olahan supaya anak saya mengenal makanan yang mereka konsumsi setiap harinya, baik di sekolah maupun di rumah, ada proses sehingga mereka akan menghargai setiap tetes rendang yang dikeluarkan oleh si pembuat makanan, termasuk hargaan iklan dari rumah dan itu dihargai. Jadi kita konsumsi menghargai terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Sebenarnya yang bikin manusia yang tadinya langsung bikin kayak yang misalnya memberi di rumah datang dan berterima kasih saya Bu, tidak langsung jadi minuman yang terus diteguh, bukannya kita beli kayak minuman di sekolah yang tinggal ambil bayar dan berarti ya ketika kita milih satu tema tapi sesuaikanlah apa yang akan kita munculkan di sana sesuai dengan dimensi elemen dan indikator penguatan profil project penguatan profil dan Pancasila, pilih yang mana itu ditekankan di situ dalam kegiatan kewirausahaan tadi. Karena intinya kita adalah membentuk karakter siswa. Nah, karakter siswa itu akan implementasikan bukan saja di sekolahan, tetapi mungkin juga di rumah, di lingkungan masyarakat. Itu berkarakter nih anak kita dengan ada ngambil rumah, gitu ya. Kalau kegiatan-kegiatan tadi kan sebagai sarana. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu bisa kita lihat dampaknya ya terhadap murid, terhadap pendidiknya, terhadap warga sekolahnya, gitu ya. Banyak apa saja ya yang bisa jelas kita lihat gitu dari dampak-dampak yang sudah ibu lakukan tadi. Iya, ini menariknya Bu Yes. Manakala siswa kita itu mendapatkan makanan nih, kita fokusnya di makanan, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih. Dia sadar betul bahwa makanan yang dia terima itu dengan proses. Kemudian di rumah nih yang jelas, jadi ada komunikasi gitu ya, timbal balik antar wali murid dengan guru lewat paguyuban WhatsApp itu yang mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan kelima. Ternyata terlihat banget nih karakter anaknya semakin baik, semakin santun gitu. Dan yang menarik tadi, ucapan terima kasih terhadap ayah dan ibu atau siapapun yang ada di rumah itu tidak pernah Ada karakter yang berdalam. Iya, sifatnya sangat baiknya, ya kan? Jadi itu yang kita didik sebenarnya sangat sederhana tetapi mengenal. Terima kasih ya Bu Muji sudah mau berbagi pagi ini. Alhamdulillah setelah apa yang dikatakan kita jadi paham, jadi tahu jelas apa itu proyek penguatan kelima di sekolah beserta dampaknya terhadap murid pendidik dan sehingga bisa meningkatkan segala tujuan goal kita terakhir adalah tadi menciptakan siswa-siswa yang pelajar. Iya, intinya sudah muda dan program sekolah berjarak waktu usai, jadi ya kita tidak punya punya penyempat pengalaman itu memang luar biasa. Kita sekarang bisa berekspresi karena kita sudah bisa belajar lewat media-media manapun bagaimana cara mengimplementasikan kelima dengan baik. Terima kasih Bu Muji. Sama-sama Bu Muji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.